Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Febrian Rosalinda Nusantari. Nomor daftar hadir 19. Jabatan sebagai dokter ahli pertama, dokter umum di Puskesmas Mondokan, Sragen. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 24 tahun 2025. Pada video kali ini, saya ingin menunjukkan video aktualisasi saya selama masa habituasi Latsar CPNS Kabupaten Sragen tahun 2025. Untuk menghemat waktu, mari kita simak videonya. Puskesmas Mondokan sebagai salah satu puskesmas dari 25 puskesmas di Kabupaten Sragen memiliki tugas sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Puskesmas Mondokan berada di Jalan Raya Jekani nomor 2, Desa Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Puskesmas Mondokan terdiri dari 9 desa dan memiliki jumlah penduduk sekitar 33.940 jiwa. Judul aktualisasi yang saya lakukan adalah peningkatan pemahaman kader dalam rangka deteksi dini tuberkulosis atau TB anak di wilayah kerja Puskesmas Mondokan, Kabupaten Sragen. Melalui peningkatan kapasitas kader, diharapkan proses pelacakan serta pelaporan kasus TB anak menjadi lebih cepat serta tepat. Kader menjadi ujung tombak dari penyebaran informasi tuberkulosis atau TB anak dan mampu mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan. Berikut ini rangkaian aktualisasi dan habituasi saya yang terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan aktualisasi saya dimulai dengan kegiatan pertama, yaitu melakukan identifikasi serta membuat jadwal penyuluhan terkait dengan TB anak di wilayah kerja Puskesmas Mondokan. Pada tahap awal, saya berkonsultasi dengan mentor untuk memastikan program yang akan saya lakukan. Dari diskusi ini, saya mendapatkan masukan dan arahan yang menjadi pedoman saya dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya. Proses ini melibatkan koordinasi dengan koordinator program, pejabat BOK, hingga bidan desa. Selain itu, kami juga melakukan pembagian tugas antara petugas puskesmas dan kader kesehatan. Semua ini kami lakukan bertujuan agar kegiatan berjalan lebih terarah serta terkoordinasi dengan baik. Membuat materi sosialisasi berupa leaflet digital, PowerPoint, pretest, posttest, dan form screening tuberkulosis. Tahap berikutnya adalah menyiapkan materi sosialisasi. Kami membuat leaflet digital, presentasi dalam bentuk PowerPoint, serta menyusun pretest, posttest, dan form screening tuberkulosis anak.
Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada literatur tentang tuberkulosis anak dan didiskusikan bersama dengan tim untuk memastikan materi tepat sasaran. Saya juga melakukan briefing kepada Kami juga melakukan briefing dengan bidan desa agar lebih memahami alur kegiatan mulai dari pretest, penyuluhan, hingga post-test. Kegiatan ketiga adalah mempersiapkan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan penyuluhan. Pada kegiatan ketiga ini, saya mempersiapkan kebutuhan teknis seperti mencetak form screening, mencetak kertas pretest dan post-test, mengirimkan leaflet kepada kader, serta mempersiapkan sarana prasarana berupa LCD, laptop, serta ruangan kegiatan. Tahap keempat adalah melakukan penyuluhan tentang tuberkulosis pada anak, serta cara pengisian form screening TB anak. Saat hari kegiatan tiba, penyuluhan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Mondoan. Peserta terlebih dahulu mengisi pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal sebelum dilakukannya sosialisasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan seputar tuberkulosis anak, tanda-tanda gejala yang harus diwaspadai, serta cara pengisian form screening. Agar lebih interaktif, kami membuka sesi tanya jawab sehingga peserta bisa menyampaikan pengalaman maupun kebingungannya. Pada akhir kegiatan, peserta kembali mengisi post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah dilakukannya penyuluhan. Tahap akhir dari kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi. Kami mengumpulkan hasil pretest dan post-test, lalu menghitung peningkatan nilai sebagai indikator keberhasilan dari program ini. Dalam kegiatan peningkatan pemahaman kader dalam rangka deteksi dini tuberkulosis atau TB anak di wilayah kerja Puskesmas Mondoan, evaluasi dilakukan melalui pretest dan post-test. Hasil perhitungan menunjukkan nilai N-gain sebesar 0,7234 yang termasuk kategori tinggi. Nilai ini menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman kader secara signifikan. Materi yang disampaikan melalui presentasi, leaflet digital, serta simulasi pengisian form screening terbukti efektif memperkuat pengetahuan dan keterampilan para kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Lestari. Saya selaku PP TBC Puskesmas Mondoan. Alhamdulillah dengan adanya penyuluhan dari Dr. Febri tentang screening TBC pada anak dapat meningkatkan temuan suspek maupun kasus TBC pada anak di wilayah Puskesmas Mondoan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yanti, kader kesehatan Dukuh Sekani, Desa Mondoan. Sebagai kader kesehatan, saya merasa sangat terbantu dengan adanya penyuluhan deteksi dini tuberkulosis pada anak. Yang sebelumnya saya hanya sedikit tahu tentang tuberkulosis, terlebih hanya pada orang dewasa. Namun, setelah mengikuti penyuluhan ini, saya merasa semakin paham tentang tuberkulosis pada anak, terutama tentang gejala-gejala yang kadang-kadang itu sulit diketahui atau dikenali terlebih pada anak kecil. Nah, penyuluhan ini memberikan pengetahuan yang sangat-sangat penting
terutama tentang bagaimana cara mengenali tanda gejala tuberkulosis pada anak dan bagaimana cara mencegah penularan tuberkulosis pada anak tersebut. Nah, saya juga merasa lebih percaya diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum dan orang tua yang mungkin masih belum paham pentingnya deteksi dini tuberkulosis pada anak. Terima kasih saya ucapkan kepada Puskesmas Mondoan yang telah memberikan atau menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga lebih banyak lagi kader kesehatan yang teredukasi tentang tuberkulosis pada anak sehingga bisa untuk bersama-sama melawan tuberkulosis pada anak di desa kami dan ke depannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.